Jadi begini, jadi yang guru non ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Jadi malah kalau guru yang ASN itu malah hanya gaji pokok saja sesuai dengan gaji pokok dia. Yes, gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia, 1 kali gaji pokok. Ya gaji pokok itu tentu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. Berarti berubah ya untuk ASN itu berubah berarti sesuai gaji pokok kan? ASN-nya naik tapi kenaikannya sesuai gaji pokok. Saya nggak tahu gaji pokoknya berapa, saya nggak tahu. Iya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Gitu. Jadi karena dia kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang kan harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat, masa kualitasnya nggak meningkat? Jadi kira-kira begitu. Guru PNS itu kenaikan gaji sesuai dengan gaji pokok. 2025. Teorinya Januari, kan tahun anggaran dimulai Januari. Tapi realisasinya nanti tergantung dari bagaimana pencairan dana dari Kementerian Keuangan. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4%. Terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Naik 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1.
Secara bertahap, mulai tahun 2025, para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Nah, ketika guru itu dapat sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi. Tapi untuk dapat sertifikasi ini dia harus ikut pendidikan profesi guru yang isinya adalah pelatihan mengupgrade kemampuan guru yang dengannya dia menjadi guru yang certified atau yang memang memiliki kompetensi sebagaimana yang kita harapkan. Terkait guru, Prof, ini salah satu yang menjadi problem juga kesejahteraan guru-guru honorer, termasuk juga di daerah-daerah. Nah, bagaimana kebijakan Kemendikbudristek ke depannya untuk guru honorer? Nah, yang tadi saya sebut dengan sertifikasi itu untuk semua. Jadi sertifikasi itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga untuk guru non-ASN. Guru ASN itu kategorinya dua. Pertama adalah PNS, yang kedua guru P3K. Ini ASN ini. Nah, yang kedua yang non-ASN itu yang sering disebut dengan guru honor. Tapi kami menyebutnya dengan non-ASN karena kategorinya lebih mudah gitu. Nah, sertifikasi ini untuk ASN dan non-ASN. Tidak hanya untuk yang ASN saja. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kesejahteraan mereka akan meningkat. Jadi bukan menaikkan gaji ya, tapi menaikkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kalau menaikkan gaji itu bukan kewenangan kami, kewenangan kementerian lain atau kewenangan yayasan. Misalnya begini, guru itu kalau ngajar sebagai PNS kan ada gajinya itu, ya kan? Nah kalau menaikkan gaji berarti gaji ini kita naikkan, nggak bisa kita nggak punya kewenangan itu, ya kan? Kewenangannya kan di Kementerian Keuangan atau di Menpan itu. Kemudian guru yang ngajar di swasta, kan gajinya oleh swasta. Kalau kita menaikkan gaji, berarti kan gaji di swasta kita naikkan. Ya kan? Jadi kami meningkatkan kesejahteraan dengan sertifikasi. Sehingga gajinya dia berapapun ya itu adalah sesuatu yang given. Tetapi dengan sertifikasi, dia akan meningkat kesejahteraannya karena akan mendapatkan tunjangan sebagai guru yang sertifikasi. Jadi skemanya begitu Mas, bukan kita menaikkan gaji yang kemudian beredar di media 2 juta apa itu, sehingga saya bercanda. Kalau ada yang bilang menaikkan gaji 2 juta, itu yang bilang wartawan loh, silakan wartawan yang tanggung jawab. Saya bercanda begitu. Jadi skemanya begitu. Dan itu sudah disetujui DPR ya. Yang sertifikasi itu sudah disetujui DPR dan jumlahnya ada sekitar 606.000 sekian gitu. Jadi lumayan besar dan itu juga program prioritas Pak Prabowo kan. Jadi yang renovasi juga program prioritas Pak Prabowo, ini juga program prioritas dari Pak Prabowo.